Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua RDP11. Kali ini di depan udah ada si kebo. Nih gua di dalam ruangan ya. Problemnya adalah jadi si kebo ini dia sistem pengunciannya masih kunci dan gua mau ganti alarm buzzer alarm gua yang error. Oke, seperti biasa sebelum mulai kita bumper terlebih dahulu. Yuk, let's go. Jadi di sini gue udah siapin, bentar. Ini cuma kardusnya doang ya. Nah di sini gue udah siapin bahan-bahannya. Jadi si buzzernya alarm motor gue ini mati. Ya setelah waktu itu bermasalah pas waktu buat motoran ke puncak, error. Dan ternyata berkelanjutan, kemungkinan kabelnya putus. Dan untuk ganti si buzzernya ini yang ada di dalam samping sini itu agak sedikit banyak pertimbangan. Kenapa? Karena modelan buzzer yang gue pakai sekarang itu harus beli satu set lagi dengan modulnya. Kebetulan modulnya aman-aman aja, jadi gue cukup ganti buzzernya aja kayak gitu guys. Dan ya kalian tau lah buzzer alarm itu bentuknya kayak gimana, bunyinya kayak gimana, kocak banget ya. Dan ini bukan bunyi yang burung dan bukan bunyi yang kayak begini tuh gue harus beli satu modul. Jadi mengamankannya gue beli buzzer mini ini yang kelihatan ya, 3 sampai 24 volt arus DC. Kemudian di sini juga gue beli dioda. Kenapa gue beli dioda? Nanti karena ada jaringan yang gue putus dari si modulnya, gue rakit ulang. Supaya apa? Supaya kan kalau alarm itu ketika dia mati, sen itu ikut nyala. Nah, fungsi si dioda ini adalah untuk memutus arus buzzer ini ke si sen saat sen nyala. Nggak mungkin dong ketika gua sen kiri atau kanan ataupun hazard si buzzer ini nyala, kan kocak. Ini bukan motor barang ya, kayak gitu guys. Oke. Gimana prosesnya, ikuti terus. Sekarang yang kita perlukan adalah ngebongkar si cover gue ini ya. Oke, kayak gitu. Yuk. Ini gue ada buzzer. Dan si buzzer alarm ini mati guys. Ini mati. Gue cari kuncinya dulu. Nah ini kalian bisa denger ya? Gue deketin deh mic-nya. Coba. Nah kayak gini doang ini nyalanya. Tuh mati. Sekarang hidup. Berarti kenapa? Karena si ininya putus nih. Ya udah gue ganti aja ya. Yuk ikutin terus videonya. Oke, setelah ini gue bongkar-bongkar, gue harus lepas ini dulu. Ternyata ini pakai kunci 10. Oke. Nah, nanti ini gue lepas ya. Ini gue lepas si modulnya doang. Modulnya ada di dalam. Ini modul si alarmnya ini. Nah ini nggak perlu kalian apa-apain. Jadi yang gue ambil si modulnya aja nih. Nanti ini nggak dipakai lagi.
Oke. Mana sih antenanya? Coba di sini. Kayak gini ya guys. Yuk nanti kita lanjut. Nah untuk pemasangannya, kebetulan gua itu nggak punya solder. Jadi paling ini si buzzer gue lepas. Kebetulan gua nggak punya solder, jadi gua harus ngikat si perkabelannya. Dan untuk ngikat si perkabelannya, kalian harus hati-hati. Dan buat yang punya solder, gue saranin pakai solder. Ini bukan kemarin dirapihin. Nah ini si modul alarm kayak gini tuh dia punya sikring ya. Di sini sikringnya 15 ampere. Nah caranya nanti ini yang tadinya jalur buzzer itu udah nggak kita pakai lagi. Kita nanti pakai yang nih dua kabel kuning. Dua kabel kuning ini nanti yang gua ambil cuma satu. Gua putus di tengah, gua pasang pakai dioda. Si dioda ini. Nanti tinggal nyambungin sama si kabel ininya. Karena ini kabelnya pendek, mungkin nanti gua sambung pakai punya yang lama. Ini kan panjang nih. Gua panjangin dulu. Ya. Oke. Ini kabelnya udah gua panjangin ya. Tuh. Oke. Ini itu ada dua jalur buat sen nih, warnanya kuning nih. Ya, warnanya kuning. Nah, ini kita ambil satu aja, kita potong. Kita potong salah satu aja. Karena ini yang terluar, kayaknya ini aja yang dipotong. Kita potong ya, guys. Nah, oke. Setelah kita potong, terus kita ambil jalurnya masing-masing. Ntar. Nah, si dioda ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Si dioda ini juga punya dua arus. Ada garis putihnya. Nah, oh iya, diodanya gue pakai yang 1 ampere ya. Ada garis putihnya nih, kelihatannya berbeda ya. Nah, yang putihnya itu di bawah, yang jadi ini garis putih di bawah, ini di atas nanti. Jadi nanti kayak gini si diodanya. Kayak gini. Terus ini dua si dioda ini kita lilit di atasnya, bagian atas. Jadi satu. Jadi bikin jalurnya kayak gini. Nah, nanti si jalur yang bawah ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini kan ada dioda yang keluar nih. Ini buat jalur positif dari si buzzernya. Ini jalur positif dari si buzzer ke sini. Ya, nanti jalur positif ke buzzernya. Terus yang hitam kemana? Yang hitam ini kan kabel negatif, ini ground. Kalian bisa tempel di body atau kalau gua paling nanti enaknya gua gabung ke kabel hitam yang di sini nih guys. Nah, ini nanti gua buka dulu, terus gua masukin. Ya. Oke, nanti kita lanjut kalau gue udah rapi pemasangan ya. Nah guys, kurang lebih rangkaiannya kayak gini guys. Nih ya. Kuning, satu ini gue ambil. Dioda ke sini, dan dioda yang ke bawah. Nih, ini masih ada diodanya belum gue bungkus. Nah, ini pakai jalur positif. Dan jalur hitamnya yang negatif. Ini hitam ya, negatif. Ini gue masukin ke sini. Dibarengin ke negatif juga. Ini nggak kepake lagi nih. Nah, sekarang kita lakukan tes dulu sebelum lanjut. Jadi ini kita pasang lagi di kabel bodinya ya. Nah, ini udah kepasang nih di kabel bodi. Ini karena mau pengetesan, jadi ini belum gue kencangin buat ngetes aja nih. Kita amanin dulu supaya nggak ada yang short nanti. Ini si buzzernya. Oke, kita coba kuncinya. Bentar.
Nah, oke guys, jadi setelah bereksperimen, ternyata gue lupa gue ngecek dalam modulnya dulu. Si jalur modulnya itu nggak bisa disambung dioda guys. Ya, nggak bisa disambung dioda. Akhirnya, tadi yang udah gue jelasin rangkaian pertama, ternyata eh, bunyi tapi ya apa namanya mati lagi dan gue memutuskan mencoba melangsungkan si jalur soket ini guys. Nih gue coba langsungin jalur soket ini bisa atau enggak. Ternyata si yang alarm yang gue pakai ini gue lupa mereknya apa, dia bisa nih guys ya, si jalurnya kesini langsung nih. Ini belum gue pasang soket ya, baru gue langsungin. Emang sih kecil tapi nggak masalah. Yang penting berfungsi. Guys, ini kunci. Ini buka. Ini kunci. Oke, ini buka. Ya, jadi ya itulah yang disebut dengan Anabel, analisa gembel, ya guys. Jadi sama-sama belajar aja. Buat si beberapa modul ternyata nggak bisa pakai sistem bypass pakai dioda. Pokoknya modulnya ada kayak gini. Oh ini nih. Jadi si alarm gue ini mereknya Panastar. Untuk si alarm Panastar itu, ini riset gua nggak bisa, cuman nggak maksimal pakai dioda. Jadi bisa dilangsungin aja diganti si ininya nih, buzzernya. Nah, pertanyaannya ketika kita nyalain, apakah si buzzer itu akan ikut nyala di send? Ya, aman ya. Jadi aman. Di si buzzernya nggak nyala. Oke, tuh gua send lagi dari kanan. Ini hazard juga sama ya guys. Oke. Jadi si alarm Panastar ini mau ganti modul, mau ganti buzzer apapun, dia udah bisa langsung ke jalur ininya. Dan itu bisa kita pakai. Jadi nggak perlu potong-potong kabel, ternyata tinggal ganti ini doang bisa. Buat kalian yang pengen kayak gini juga, ini nanti tinggal gua rapin aja ya perkabelannya. Intinya, mohon maaf sekali lagi kalau video ini ternyata Anabel, analisa gembel. Ya, lebih nggak berisik ya buat si alarmnya. Nggak apa-apa, aman. Yang penting kontennya kayak gini dulu ya guys buat si modulnya. Jadi ternyata bisa dilangsungin dari si buzzernya. Kayak gitu guys. Oke. Gua rasa cukup buat konten kali ini. Terima kasih. Ini nanti tinggal gua rapi-rapiin aja ya guys kayak semula. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe, di share juga konten-konten gua. Kita sama-sama belajar. Mungkin cukup dari gua pamit. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.